Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Mari sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita renungkan dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus memberikan satu kesaksian hidup yang intinya orang yang bersahabat dengan nafsu duniawi atau bersahabat dengan nafsu kedagingan, dia akan mengalami kehidupan yang tidak baik. Tetapi orang yang bersahabat dengan Tuhan Yesus, dia akan mengalami kehidupan yang baik. Dikatakan oleh Yakobus bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan rohnya kepada kita. Itu adalah wujud kasih dan persahabatan Allah dengan umat manusia. Karena pada dasarnya sejak dahulu Allah ingin manusia hidup baik, hidup damai, tentram, tenang, meski banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu persahabatan dengan Tuhan Yesus memampukan orang untuk melangkah mendasarkan langkahnya itu dari apa yang dikehendaki Allah atau firman Allah. Tetapi kalau melangkah didasarkan atas kehendak atau nafsu duniawi, justru ini mengarah kepada ketidakbaikan atau kerusakan. Perhatikan nasihat dari Yakobus. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini bukan semacam syarat, tetapi ini sebuah kesaksian hidup
orang yang percaya. Jadi Yakobus ini percaya betul kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia sesungguhnya sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi mengapa menjadi warga kerajaan Allah kok masih hidupnya tidak baik? Untuk itu Yakobus mengatakan ada dosa. Dosa inilah yang membuat seseorang tidak mampu melihat Allah. Dosa inilah yang membuat manusia meski dia berdoa tetapi doanya tidak didengar oleh Allah. Dosa ini yang membuat manusia tidak mampu menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk itu kalau kita melihat nasihat Yakobus, kita disuruh mengkuduskan segala hidup dan kehidupan kita, menghidupkan tangan kita, mengkuduskan tangan kita, mengkuduskan mulut kita, pikiran kita, dan semua yang ada di dalam diri kita. Dengan cara itu kita mulai melangkah mendekat pada Tuhan Yesus yang sudah dekat. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus dan kedekatan Yesus dengan kita ini adalah satu wujud persahabatan. Persahabatan sebagai Allah dan umat manusia. Bayangkan kalau kita bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala sesuatu. Pasti kita akan mengalami kehidupan yang baik, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan dan kemampuan, keberanian untuk melangkah. Meski banyak tantangan, banyak persoalan, tetapi kita bisa dengan tenang, dengan bijak mengatasinya dengan baik. Mengapa demikian? Karena Allah bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.